Halo Cinephile, apa kabarnya kalian semua? Semoga kalian makin keren terus ya. Di kesempatan kali ini Movie Rastis mau nyeritain film yang lumayan seru nih. Judulnya A Monster Call, film bergenre drama fantasi yang dirilis pada tahun 2016. Di dalam film ini diceritakan seorang bocah kecil yang ibunya menderita sakit kanker parah. Nah, tiba-tiba aja dari belakang kebun rumahnya, bocah itu kedatangan monster pohon yang semenjak saat itu mulai mengubah hidupnya. Kira-kira pohon toge apa pohon pisang tuh? Namun sebelum mulai, Movie Rastis mau ngingetin ke kalian nih untuk sedia tisu terlebih dahulu karena film ini agak mengandung bawang, gengs. Gimana, penasaran kan? Kalau gitu gak usah berlama-lama lagi. Siapin posisi enak kalian dan langsung aja yuk Movie Rastis ceritain. Suatu ketika di sebuah desa terpencil, hidup seorang bocah bernama Connor yang seringkali dihantui oleh mimpi buruk dalam tidurnya. Connor tinggal bersama sang ibu yang sudah bercerai dengan ayah, dan ayahnya Connor tinggal di Los Angeles. Ibunya sedang menderita sakit kanker stadium 4, alhasil setiap pagi Connor harus menyiapkan keperluannya secara mandiri. Connor ini anak yang murung dan sangat introvert. Hal ini juga yang membuat Connor sering dibully di sekolahnya. Careful there, O'Malley. You might fall. Are you drunk or something? Remember, O'Malley. Good boys. Sepulang sekolah, Connor biasa menghabiskan waktu bersama ibunya dan mereka terlihat menyayangi satu sama lain. Sebelum tidur di kamar, Connor iseng-iseng menggambar pemandangan rumahnya di buku. Saat melihat keluar jendela, Connor melihat pohon yang jauh di perbukitan tiba-tiba saja berubah menjadi monster mengerikan. Monster pohon itu kemudian menghampiri Connor yang sedang berada di kamarnya. I have come to get you, Connor O'Malley. Dinding kamarnya dihancurkan, lalu tubuh Connor digenggam oleh monster raksasa itu. Monster pohon seperti sudah memperhatikan Connor dan mengintainya dari lama. You 3 stories, and when I finish my stories, Sang monster berkata kalau ia akan menceritakan 3 kisah dongeng. Lalu ia akan meminta Connor menceritakan kisah keempatnya. Sebuah kebenaran yang selama ini Connor sembunyikan. Entah itu cerita apa, tetapi yang jelas Connor begitu ketakutan dan tak akan pernah mau menceritakan kebenaran itu. Tiba-tiba Connor tersadar kembali dan ternyata itu adalah halusinasinya. Ia pun segera menghampiri ranjang sang ibu agar malam ini terhindar dari mimpi buruk. Keesokan paginya, Connor datang dan dari kejauhan ia menatap dalam pohon misterius di perbukitan yang semalam tadi menghantui pikirannya. Di rumah, hari ini Connor kedatangan neneknya. Sang nenek berniat untuk mengajak Connor dan ibunya pindah rumah karena penyakit kanker stadium 4 yang melanda sang ibu semakin hari semakin parah. Connor menolak keras upaya nenek untuk membawa mereka pergi karena ia yakin kalau sang ibu akan sembuh. Dari ruang TV benar saja, sang ibu terjatuh dan terlihat kondisinya begitu mengenaskan. Mereka pun mengistirahatkan sang ibu di kamarnya dan hari ini nenek akan menginap demi menjaga ibu. Karena tak bisa tidur bersama ibu, alhasil Connor memutuskan untuk tidur di sofa ruang tamu. Sewaktu tertidur, Connor kembali dihampiri oleh mimpi buruknya. Dalam mimpinya, daratan hancur dan ia menggenggam sang ibu yang hampir jatuh ke dalam jurang. Connor lantas terbangun dari mimpi buruk yang selalu menghantuinya tengah malam. Monster pohon kembali datang menemui Connor dan ia mengatakan kalau inilah saat yang tepat untuk menceritakan kisah pertamanya. a dream. What is a dream, Connor? Sang monster lalu bercerita bahwa dahulu kala sebelum rumah tempat tinggal Connor dibangun jalan, kota, dan mobil lalu lalang, hidup sebuah kerajaan megah dipimpin oleh raja dan ratu yang bijaksana. Raja dan ratu memiliki seorang cucu laki-laki yang amat mereka sayangi. Sang cucu kemudian tumbuh besar menjadi pangeran gagah berani yang selalu memenangi pertempuran. Namun ada kecemburuan dalam hati sang pangeran ketika mengetahui kakek sang raja menikah lagi. Pangeran tak ingin ratu baru itu mengambil tahta kerajaan. Tak lama kemudian, hal yang tak diinginkan terjadi.
Sang raja mati dan dirumorkan bahwa sang ratu adalah penyihir jahat yang meracuni raja. Sang pangeran terlalu muda untuk mengambil tahta dan kepemimpinan pun diambil alih oleh sang ratu. Pangeran yang kesal pergi dari kerajaan, lalu tanpa sengaja ia bertemu dengan seorang gadis yang membuatnya jatuh cinta. Diam-diam ratu mengetahui hal tersebut dan ia berencana menikahi pangeran untuk mempertahankan kekuasaannya. Pangeran sontak menolak keras menikahi nenek tirinya. Ia pun membawa pacarnya pergi jauh ke pedalaman, lalu memutuskan istirahat semalaman di sebuah pohon yew tua. Pohon yew itu adalah sang monster. Kemudian saat terbangun di pagi hari, pangeran melihat kekasihnya dalam keadaan telah berdarah, tertusuk di bagian perutnya hingga mati. Pangeran lalu berteriak bahwa sang ratulah yang telah membunuh belahan jiwanya. Kejadian itu tersebar meluas kemana-mana hingga memicu amarah rakyat untuk memberontak istana. Di saat itulah monster pohon muncul untuk membantu. Istana hancur diserang rakyat dan monster pohon datang menculik sang ratu. Monster pohon lalu membawa sang ratu ke pulau lain agar ia dapat memulai hidup baru. Nah, Kanar yang mendengar cerita tersebut sontak parah karena monster malah membiarkan ratu pembunuh itu hidup. Monster pohon lalu berkata kalau ia tak mengatakan sang ratu yang membunuh kekasih pangeran. Never said she killed a farmer's daughter. Karena cerita yang sebenarnya, sang pangeran tak pernah tertidur di malam bersama kekasihnya. Pangeran menunggu sang kekasih sampai terlelap dan dialah pelaku yang membunuh pacarnya sendiri. Pangeran lalu menyebarkan berita bohong ke semua orang bahwa sang ratu yang telah membunuh kekasihnya. Pangeran tahu kematian sang gadis akan memicu pemberontakan. Ia pun memanfaatkan hal itu untuk menggulingkan kekuasaan ratu. Bahkan sebenarnya raja tidak pernah diracun oleh sang ratu karena raja sendiri meninggal sebab umurnya sudah tua. Setelah kelengseran ratu, pangeran lalu mengambil tahta kerajaan dan berkuasa hingga akhir hayatnya. Mendengar cerita itu, Kanar pun kebingungan dan bertanya-tanya siapakah yang baik dan jahat dalam cerita ini. Monster pohon lalu berkata bahwa ini semua bukan tentang baik dan jahat karena banyak orang yang berada di antaranya. It is not her you need saving from. Esok harinya melihat kondisi ibu yang semakin memburuk, akhirnya Kanar bersedia untuk pindah dan tinggal di rumah neneknya. Sementara itu sang ibu akan menginap di rumah sakit untuk melanjutkan pengobatan kemoterapi. Kanar lalu memeluk sang ibu karena tak ingin jauh darinya. Ia merasa begitu sedih dan hampa dalam hidupnya karena hari yang Kanar jalani hanya untuk melihat sang ibu menderita. Bahkan di sekolah ia kembali dibully oleh teman-temannya. Sorry, that was a bit harsh. Life's not really good. Don't touch him. Don't touch him. Di tengah kesedihan itu, ayah Kanar yang tinggal di Los Angeles datang untuk menemuinya, lalu mengajak Kanar bermain. Perlahan kesedihan itu pun terobati dan Kanar mulai memperlihatkan senyum kecil di wajahnya. Maksud kedatangan sang ayah adalah mengajak Kanar untuk tinggal di Los Angeles. Kanar senang sekali karena ia juga tidak betah tinggal di rumah neneknya. Namun ternyata sang ayah hanya mengajak Kanar menginap sementara, bukan untuk menetap lama. Sorenya ayah lalu mengantar Kanar yang sekarang sudah tinggal di rumah sang nenek. Setibanya di dalam, secara mengejutkan Kanar kembali didatangi nih oleh sang monster pohon. A man who gets punished very badly indeed. Kali ini monster pohon akan menceritakan Kanar kisah yang kedua. Ceritanya terjadi 150 tahun yang lalu. Di masa itu pabrik-pabrik mulai didirikan hingga sungai menghitam dan aspal mengepul di mana-mana. Daratan menjadi gersang dan alam perlahan mulai rusak. Walaupun peradaban makin modern, tetapi di suatu desa hidup seorang pria yang ahli dalam pengobatan tradisional. Pria itu menggunakan daun dan buah-buahan untuk menciptakan ramuan. Orang di desanya menyebut dia sebagai apoteker. Di desa ini juga hidup seorang pendeta muda yang baik hati kepada jemaatnya.
Walaupun begitu, ternyata pendeta adalah orang yang menolak keras cara pengobatan tradisional yang dilakukan si apoteker. Bahkan sang pendeta selalu menjelekkan apoteker saat ia berkhutbah di depan jemaatnya. Warga mulai menjauhi si apoteker hingga bisnis obatnya menjadi hancur. Lambat laun apoteker mendengar kabar ada pohon hiu di halaman gereja yang konon katanya pohon hiu adalah obat dari segala penyakit. Apoteker begitu menginginkan pohon hiu itu, namun ia ditentang dan tidak diberi izin oleh sang pendeta. Tetapi suatu hari, 2 anak perempuan pendeta tiba-tiba terkena penyakit yang amat mengerikan. Pendeta itu tak bisa berbuat apa-apa. Tak ada obat atau dokter manapun yang dapat menyembuhkan anaknya. Karena pasrah, pendeta akhirnya meminta tolong kepada apoteker dengan penuh belas kasihan. Bahkan sang pendeta rela menyerahkan seluruh keyakinannya jika apoteker berhasil menyembuhkan anaknya. Karena telah terlanjur kecewa, apoteker menolak permintaan tersebut. Lalu keesokan harinya 2 anak gadis pendeta itu meninggal. Malam harinya monster pohon muncul lalu menghancurkan rumah pendeta untuk memberikannya hukuman. Nah, awalnya Connor kebingungan mendengar hal itu karena ia pikir monster pohon akan menghukum si apoteker. Namun menurut monster, apoteker memang orang yang kasar dan serakah. Tetapi ia tetap seorang penyembuh. Berbanding terbalik dengan pendeta, seorang yang terlihat religius tapi tidak memiliki iman di hatinya. Monster pohon kembali berkata kalau keyakinan adalah sebagian dari penyembuhan. Dan jika kita yakin, kesembuhan itu akan menanti di masa depan. Kemudian, Connor diajak oleh monster pohon menghancurkan rumah pendeta dengan penuh semangat. Ternyata yang dihancurkan oleh Connor adalah seisi ruangan di rumah neneknya. Sang nenek yang baru pulang begitu syok dan tak mengucapkan sepatah kata pun saat melihat barang-barang di rumah sudah hancur berserakan. Keesokan paginya ayah datang mengunjungi Connor. Sang ayah memberitahu kalau nenek tengah berada di rumah sakit menemani ibu sebab kondisinya makin memburuk. Connor bersama sang ayah lalu pergi ke rumah sakit untuk menjenguk ibu. Di sana ibu memberitahu bahwa dokter memiliki terapi alternatif untuk menyembuhkan penyakitnya, yaitu dengan menggunakan pohon hiu untuk membuat obat ramuan herbal. Agar obat itu bisa dibuat, pohon hiu di dekat rumahnya harus ditebang dan sang ibu merasa keberatan. Karena pohon hiu tersebut seperti teman yang memiliki ikatan batin dengannya. Malam harinya Connor kembali bertemu dengan monster pohon. Connor meminta tolong kepada sang monster untuk menyembuhkan ibunya yang sedang sakit karena sang monster lah pohon hiu yang dapat menyembuhkan segala macam penyakit. Merasa belum waktunya untuk menceritakan kisah yang ketiga, sang monster pun pergi mengabaikan permintaan dari Connor. Keesokan hari di sekolah, waktu lagi duduk di kantin, tiba-tiba Connor dihampiri oleh temannya yang selalu membuli dia. Tapi kali ini ia tak membuli Connor karena menurutnya Connor sudah tak kasat mata, gak perlu disiksa lagi alias gak ada satupun yang peduli sama dia. Mendengar ucapan temannya itu, Connor marah karena suasana hatinya juga lagi kacau. Lalu dari belakang muncul monster pohon halusinasinya yang ternyata akan menceritakan Connor kisah yang ketiga. Ia kemudian bercerita, suatu hari hidup seorang pria tak kasat mata yang bosan menjadi tak terlihat. Pria itu sebenarnya tak ingin seperti itu. Hanya saja orang-orang sudah terbiasa untuk tidak menganggap kehadirannya. Mendengar cerita itu, emosi Connor langsung meledak dan ia menghajar pembuli tersebut habis-habisan. Setelah kejadian itu, pembuli dikabarkan masuk rumah sakit. Connor pun segera dibawa ke ruang BK untuk diceramahi oleh bu guru. Namun Connor tak mendapat hukuman karena nampaknya ibu guru tahu permasalahan yang menimpa Connor belakangan ini. Sepulang sekolah, Connor kembali ke rumah sakit mengunjungi sang ibu yang kondisinya kian memburuk.
Sang ibu berkata bahwa pengobatan terakhir dengan pohon Yew tidak berhasil dan kankernya telah menyebar ke seluruh tubuh. Connor memiliki firasat buruk mendengar ucapan ibu. Hatinya runtuh seketika itu juga. Ibu lalu berkata, jika Connor menatap ke belakang dan menyesal tak bisa bicara lagi dengannya, maka ibu memahami dan ia akan selalu berharap andai bisa hidup lebih lama lagi bersama anak laki-laki yang ia cintai sepanjang hidup. Dengan penuh emosi, rasa marah, sedih, dan kecewa, Connor berlari ke rumah sakit, lalu pergi ke arah pohon Yew di dekat rumahnya. Di sana, Connor berteriak sekuat tenaga, mencoba membangunkan pohon Yew untuk meminta pertolongan. Tak lama kemudian, monster pohon kembali bangkit. Connor lalu berkata bahwa sang monster telah berbohong karena obat dari pohon Yew kenyataannya tidak membuat sang ibu sembuh. Selama ini Connor mengira kedatangan monster pohon setiap malam adalah untuk menyembuhkan ibunya. Monster pohon lalu berkata bahwa ia datang bukan untuk menyembuhkan sang ibu, melainkan menyembuhkan Connor sendiri. Connor lantas kebingungan, kenapa jadi dia yang harus disembuhkan? Monster pohon lalu menagih Connor untuk menceritakan kisah keempatnya, sebuah kebenaran yang Connor selalu sembunyikan. Diperlihatkanlah mimpi buruk tentang ibunya yang selalu menghantui Connor. Dari kejauhan Connor menyaksikan ibunya berdiri tepat di depan gereja. Namun tiba-tiba saja daratan menjadi hancur dan ibu Connor terperangkap di tepi jurang. Connor sekuat tenaga mencoba meraih tangan sang ibu. Namun perlahan genggamannya terlepas dan sang ibu jatuh ke dalam jurang kegelapan. Monster pohon kembali memaksa Connor untuk menceritakan kisah keempatnya sebelum semuanya terlambat. Situasi makin tegang. Seketika itu juga Connor berteriak bahwa ia ingin semuanya berakhir. Monster pohon terdiam. Dan itulah cerita keempat, kebenaran yang akhirnya diungkapkan oleh Connor, yaitu ia ingin semuanya berakhir. Connor sudah tahu dari lama bahwa umur ibunya tak akan lama lagi. Connor tak ingin lagi melihat ibunya menderita setiap hari, dan ia berharap semua itu segera berakhir. Monster pohon memuji keberanian Connor untuk menceritakan kisah keempatnya, sebuah kebenaran paling dalam dari hatinya Connor. Ia tak menyalahkan Connor karena monster mengerti sebenarnya Connor tak ingin ibunya meninggal. Yang terpenting bukanlah yang ada di dalam pikiran Connor, melainkan apa yang dia lakukan. Maka dari itu monster pohon menyuruh Connor mengungkapkan kebenarannya, walau terdengar menyakitkan, tetapi hanya itulah yang membuat Connor lebih lapang dada. So tired. Malamnya, sang nenek menemukan Connor sudah tertidur pulas di bawah pohon Yew. Nenek kemudian membawa Connor ke rumah sakit menemui ibunya. Lalu di dalam mobil tangis mereka berdua pecah. It doesn't matter. Setibanya di rumah sakit, Connor menemui sang ibu yang terbaring lemah, menunggunya hingga saat-saat terakhir bersama monster pohon yang juga ada di sana. Kini Connor sudah berdamai dan lebih ikhlas melepas kepergian ibu. Sebelum ibu menghembuskan nafas terakhirnya, Connor menggenggam tangan sang ibu, lalu memeluknya dengan erat. Let her go. Setelah kepergian sang ibu, nenek lalu memberikan kamar lama yang dipakai ibu untuk ditempati Connor. Di dalam, Connor melihat banyak sekali barang-barang cantik peninggalan sang ibu. Connor juga melihat buku gambar ibunya, karena sang ibu juga memiliki hobi yang sama seperti Connor, yaitu menggambar. Saat membuka isinya, di dalam buku itu terdapat banyak sekali gambar yang ternyata sama persis seperti kisah yang diceritakan monster pohon. Di akhir halaman, terlihat juga sebuah gambar yang memperlihatkan sang ibu tengah bermain dengan monster pohon.
Sekianlah alur cerita dari film A Monster Call. Di film ini banyak pesan simbolis dan bermakna yang kayaknya asik banget nih gengs buat kita kupas lebih dalam. Kalau menurut Movie Rastis, cerita dongeng ratu yang jahat pertama itu sebenarnya menggambarkan sang nenek gengs yang di awal kesannya kayak jahat, padahal aslinya baik banget. Kalau kisah keduanya lebih kepada harapan sembuh ibunya lewat terapi gitu deh. Kalau menurut kalian gimana? Jika kamu punya teori atau pendapat boleh banget ya di komen-komen kayak biasa. Terakhir Movie Rastis mengucapin banyak terima kasih buat kamu yang udah nonton video ini. Jangan lupa sayangi ibu kalian ya, orang yang udah sakit ngelahirin kita dan ngasih kita kehidupan di dunia ini. And last but not least, terima kasih sudah menonton. Jaga diri kalian baik-baik dan sampai ketemu lagi di ulasan film Movie Rastis berikutnya. Bye bye.